Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pembelahan dan Blastulasi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Delima Engga Mareta, MKes AIFO. Perkenalkan, nama saya Selvi Adel Yulika Pabanda, NIM 18202027052 dari Pendidikan Biologi Angkatan 2018. Perkenalkan, nama saya Agustin Dwi Cahayu, NIM 1830207062 dari Pendidikan Biologi 2 2018. Perkenalkan, nama saya Alisa Maharani, NIM 1830207064 dari Pendidikan Biologi 2 2018. Pengertian segmentasi. Fase pembelahan atau cleavage juga disebut segmentasi, terjadi setelah pembuahan. Zigot membelah berulang kali sampai terdiri dari berpuluh-puluh sel kecil yang disebut blastomer. Pembelahan itu bisa meliputi seluruh bagian, bisa pula sebagian kecil zigot. Pembelahan ini terjadi secara mitosis, meskipun terkadang juga diikuti pembelahan inti yang terus-menerus tanpa diikuti sitoplasma. Pembelahan atau cleavage atau juga disebut segmentasi terjadi setelah pembuahan, yaitu di saat masuknya sperma ke dalam telur. Zigot membelah berulang kali. Pembelahan mitosis yang berlangsung secara berulang-ulang ini disebut cleavage. Pembelahan memiliki beberapa ciri, yaitu yang pertama, zigot ditransformasi melalui serangkaian pembelahan mitosis dari keadaan uniseluler ke multiseluler. Yang kedua, ukuran embrio relatif tidak bertambah. Yang ketiga, bentuk umum embrio tidak berubah kecuali terbentuknya rongga blastozoa. Yang keempat, transformasi dari bagian substansi sitoplasma menjadi substansi inti. Perubahan-perubahan kualitatif komposisi telur terbatas. Yang kelima, bagian-bagian utama sitoplasma telur tidak digantikan dan tetap ada posisi yang sama seperti telur pada awal pembelahan. Yang keenam, ada rasio sitoplasma inti pada awal pembelahan sangat rendah dan pada akhirnya hampir sama dengan rasio sel somatik. Bidang pembelahan. Menurut Adnan 2008, bidang pembelahan dapat dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu ada meridian, yaitu pembelahan melewati poros kutub animal dan vegetal. Yang kedua ada vertikal, yaitu pembelahan lewat tegak sejak dari kutub animal sampai vegetal tidak melewati poros kutub animal dan vegetal. Yang ketiga ada ekuator, yaitu pembelahan tegak lurus terhadap poros kutub animal vegetal dan di pertengahan antara kedua kutub. Yang keempat ada latitudinal, pembelahan sejajar dengan bidang ekuator. Materi yang ketiga ada macam-macam segmentasi. Macam-macam pembelahan ada 3, yaitu yang pertama, holoblastik merupakan pembelahan mengenai seluruh daerah zigot. Terdapat pada telur homolesital dan mediolesital. Dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama holoblastik teratur atau equal merupakan pembelahan yang berlangsung secara teratur baik dalam bidang pembelahan maupun tahap pembelahan. Yang kedua ada holoblastik yang tidak teratur atau unequal, merupakan pembelahan yang tidak sama masa pembelahannya terjadi pada berbagai zigot. Yang kedua ada meroblastik, yaitu merupakan pembelahan yang hanya pada zigot di sebagian kecil kutub animal, yakni bagi seluruh germinal disks dan mengenai sedikit ion. Ketiga, ada perantaraan holo dan meroblastik, yaitu pembelahan yang tak seluruhnya mencapai ujung kutub vegetal terdapat pada telur megalesital. Pola-pola segmentasi. Berdasarkan simetri dan tipe pembelahannya, pembelahan pada zigot dapat dibedakan menjadi 6. Yang pertama yaitu pembelahan radial holoblastik. Pembelahan radial holoblastik
adalah pembelahan di mana blastomer yang terdapat pada bagian kutub anima telur terletak tepat di atas blastomer yang ada pada bagian vegetatif, sehingga pola blastomer adalah radial simetris. Misalnya, pembelahan pada Echinodermata dan Amphioxus. Pembelahan spiral holoblastik dijumpai pada Annelida, Turbellaria, dan semua jenis moluska, kecuali Cephalopoda. Pada pembelahan spiral, orientasi spindle mitosis bukan paralel atau tegak lurus dengan sumbu anima vegetatif telur, tetapi orientasinya adalah miring, sehingga blastomer yang dihasilkan tidak terletak tepat di atas atau di bawah blastomer yang lain. Akibat bergesernya posisi dari spindle mitosis menyebabkan sel-sel blastomer bagian atas berada di atas pertemuan dua blastomer yang berada di bawahnya. Pada pembelahan spiral dikenal dua tipe, yaitu pembelahan dekstral dan pembelahan sinistral. Pembelahan disebut dekstral apabila arah putaran spiral searah dengan jarum jam, dan disebut sinistral apabila arah putaran spiral berlawanan dengan arah jarum jam. 3. Pembelahan bilateral holoblastik. Pembelahan bilateral holoblastik dijumpai terutama pada Ascidian atau Tunicata dan Nematoda. Pada tipe pembelahan ini, 2 dari 4 blastomer yang dihasilkan dari dua pembelahan berukuran lebih besar dari dua sel lainnya, sehingga membentuk sebuah bidang bilateral simetris. Pada pembelahan pertama, menghasilkan dua sel yang tidak sama besar. Sel yang besar diberi notasi sel AB, sedangkan sel-sel yang lebih kecil diberi notasi PI. Kedua sel kemudian membelah secara simultan pada bidang yang saling tegak lurus, menghasilkan 4 blastomer dalam bentuk seperti huruf T. Susunan blastomer yang terbentuk huruf T berubah menjadi suatu bentuk romboid. Pembelahan ketiga menyebabkan susunan blastomer semakin bilateral simetris. Dua blastomer yang berukuran besar membentuk dua blastomer lainnya di sisi kiri dan kanan sel blastomer tersebut. Sedangkan dua blastomer lainnya membentuk suatu kelompok 4 sel yang letaknya saling membelakangi. Pada Ascaris atau Nematoda, blastomer menunjukkan bagian-bagian yang khusus dari embrio. Bagian A, B, dan C membentuk kulit hewan. Blastomer D membentuk endoderm dan saluran pencernaan. Blastomer MST membentuk mosaderm dan stomedeum, dan blastomer P3 pada akhirnya menghasilkan sel-sel reproduksi. 4. Pembelahan rotasional holoblastik. Pembelahan rotasional holoblastik dijumpai pada mamalia, misalnya mencit dan manusia. Beberapa ciri-ciri pembelahan pada mamalia adalah pembelahannya relatif lambat, orientasi blastomernya adalah khas. Pembelahan pertama adalah pembelahan secara ekuatorial. Pembelahan pada embrio mamalia berbeda dengan pembelahan pada embrio lain, di mana pada pembelahan awal embrio mamalia tidak sinkron. Transisi dari stadium morula ke blastula ditandai dengan terjadinya dua perubahan, yaitu yang pertama, rongga blastula dengan cepat mengalami pembesaran. Yang kedua, terbentuknya tipe-tipe sel yang berada di dalam embrio. 5. Pembelahan diskoidal mereoblastik. Pembelahan diskoidal mereoblastik dapat dijumpai pada ikan, reptil, dan burung. Pembelahannya hanya berlangsung pada blastodis yang terdapat pada kutub anima telur, sedangkan yolk tidak turut membelah. Pada burung, pembelahan berlangsung di dalam saluran reproduksi.
Pada pembelahan pertama, blastodis membentuk dua blastomer yang tidak terpisah secara sempurna. Pembelahan kedua tegak lurus pembelahan pertama dan menghasilkan 4 blastomer yang juga tidak terpisah secara sempurna. Pembelahan ketiga, dua bidang pembelah simultan sejajar dengan pembelahan pertama, menghasilkan 18 blastomer. Pembelahan keempat merupakan bidang pembelahan yang melingkar dan memotong semua bidang pembelahan terdahulu. Pembelahan kelima adalah pembelahan radial, memotong bidang pembelahan keempat dan menghasilkan blastomer tepi yang juga tidak terpisah secara sempurna. Sedangkan pembelahan selanjutnya sukar diikuti. Pembelahan superfisial meroblastik. Pembelahan superfisial meroblastik dapat dijumpai pada serangga dan arthropoda. Inti zigot pada bagian tengah telur membelah secara mitosis, beberapa kali tanpa diikuti dengan pembelahan sitoplasma. Pada Drosophila sp dihasilkan inti sebanyak 256. Inti-inti tersebut dinamakan energi. Energi selanjutnya bermigrasi ke bagian tepi telur. Masing-masing inti dikelilingi oleh sebagian kecil sitoplasma asal. Embrio pada saat ini disebut stadium syncytial blastoderm. Massa sitoplasma pada bagian tengah telur menjadi hancur dan hilang. Inti yang bermigrasi ke bagian posterior telur kembali ditutupi oleh membran sel yang baru untuk membentuk pola sel pada embrio. Sel-sel tersebut kelak akan menjadi sel kelamin pada saat dewasa. Setelah pol sel terbentuk, membran oosit melipat ke dalam di antara inti, sehingga pada akhirnya setiap inti menjadi satu sel tunggal dan menghasilkan blastoderm seluler. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian blastulasi. Blastulasi merupakan salah satu stadium yang mempersiapkan embrio untuk menyusun kembali sejumlah sel pada tahap perkembangan selanjutnya. Umumnya, blastula memiliki sebuah rongga yang disebut rongga blastula. Blastomer berkumpul membentuk seperti buah arbe yang disebut dengan morula. Blastomer terdiri dari dua bagian. Satu, itu jaringan embrio, merupakan jaringan yang akan tumbuh menjadi embrio. Kedua, ada jaringan periblast, merupakan jaringan yang menyalurkan makanan dari yolk di bawah. Selanjutnya itu ada macam-macam blastulasi. Pertama, itu ada coleoblastula, berbentuk bola disebut juga dengan blastula bundar. Berasal dari telur homolikital dan mediolikital. Homolikital ialah yang mengalami pembelahan secara holoblastik teratur. Yang kedua itu ada discoblastula, yaitu berbentuk cakram atau disebut juga dengan blastula gepeng. Berasal dari telur homolikital yang mengalami pembelahan holoblastik tidak teratur. Dan telur megalikutal yang membelah secara meroblastik pada reptil dan aves. Ketiga ada blastokista, yaitu blastula yang menyerupai kista. Blastula ini memiliki massa sel dalam pada bagian dalam embrio dan dikelilingi oleh tropoblast. Dihasilkan oleh telur isolesital, misalnya pada blastula pada mamalia. Keempat ada stereoblastula, yaitu blastula yang masih tanpa rongga blastula dihasilkan oleh telur centrolicital, misalnya blastula pada berbagai jenis serangga. Pada blastula terdapat dua daerah utama, yaitu satu epiplast bagi blastomer yang terletak sebelah atas atau daerah kutub animal. Yang kedua itu ada hipoblast, yaitu bagi blastomer yang terletak sebelah bawah atau daerah kutub vagal. Selanjutnya ada blastulasi pada berbagai jenis hewan. Satu, blastulasi bintang laut. Pada bintang laut, blastula atau tepatnya coleoblastula terbentuk pada stadium 32 sel. Pada stadium awal, blastula mempunyai silia dan dinding blastula hanya ada satu lapisan sel. Sel-sel di apikal kutub animal mempunyai ukuran yang relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan sel-sel pada kutub vegetatif. Pada stadium blastula, selanjutnya terjadi perubahan seperti lepasnya sel-sel mikromer ke dalam blastosel. Kedua, itu ada blastula pada amfibi.
Blastula beserta blastosol amfibi, contoh Zephonus sp, tercapai saat stadium 128 sel. Blastula si amfibi mempunyai 3 daerah penting, yaitu satu daerah di sekitar kutub animal, yaitu sel-sel yang membentuk atap blastosol. Sel-sel tersebut akan menjadi lapisan ektoderm. Kedua, itu daerah di sekitar kutub vegetatif, terdiri dari sel-sel Yolk yang berukuran besar atau disebut dengan makromer dan mempunyai cikal bakal sel-sel ektoderm. Ketiga, daerah subekuatorial terdiri atas cincin marginal berupa daerah kelabu. Daerah tersebut adalah membentuk sel-sel mesoderm. Ketiga, ada blastula pada mamalia. Blastula mamalia dinamakan blastokista, mempunyai ciri adanya rongga berisi cairan yang dikelilingi oleh lapisan sel pada bagian tepi atau toproplasma atau trophectoderm. Bagian dalam embrio ke arah kutub animal terdapat inner cell mass. Toproplasma merupakan bagian ekstra embrional yang membentuk selaput chorion dan berperan dalam pembentukan plasenta. Sementara inner cell mass akan menjadi cikal bakal dari embrio. Yang terakhir itu ada kesimpulan. Fase pembelahan disebut juga dengan segmentasi, terjadi setelah pembuahan. Zigot membelah berulang kali sampai terdiri dari berpuluh sel kecil yang disebut dengan blastomer. Pembelahan ini terjadi secara mitosis, meskipun terkadang juga diikuti pembelahan inti yang terus-menerus tanpa diikuti sitoplasma. Macam-macam bidang pembelahan yaitu meridian, vertikal, ekuator, dan latitudinal. Blastulasi merupakan salah satu stadium yang mempersiapkan embrio untuk menyusun kembali sejumlah sel pada tahap perkembangan selanjutnya. Itulah penjelasan dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.